Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang elastisitas bahan. Adapun kompetensi dasarnya adalah ini ya. Indikatornya juga ada beberapa. Nah, peta konsepnya, jadi di bab elastisitas ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bahan ataupun benda ketika benda tersebut mengalami gaya. Nantinya oleh benda tersebut gaya itu dirasakan sebagai tegangan yang akan menimbulkan regangan. Nanti dibahas juga tentang hukum Hooke. Hukum Hooke ini berlakunya untuk pegas, baik itu pegas yang disusun seri ataupun paralel. Ada juga besaran namanya modulus Young. Nah, untuk membahas elastisitas, di sekitar kalian mungkin ada benda-benda yang ketika ditarik dia akan kembali lagi ke bentuk semula, misalnya karet. Nah, jadi kadang kita menyebutnya karet itu adalah benda elastis. Jadi elastisitas itu adalah kecenderungan pada suatu bahan atau benda untuk berubah dalam bentuk, baik itu panjang, lebar maupun tingginya, dengan massa yang tetap karena adanya gaya yang menekan atau menariknya, dan akan kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut ditiadakan. Jadi karet, per, atau ban itu kita sebutnya sebagai benda elastis karena karet, per itu akan kembali ke bentuk semula ketika tidak ditekan ataupun ditarik. Nah, berarti ada kebalikannya ya. Kalau ada benda elastis, maka lawannya adalah disebutnya sebagai benda plastis. Jadi benda plastis itu benda yang tidak akan kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja padanya ditiadakan. Misalnya benda plastis itu banyak di sekitar kita, misalnya tanah liat, lilin, kayu, itu bisa digolongkan sebagai benda plastis. Besaran yang pertama dalam elastisitas adalah tegangan. Nama lain dari tegangan ini adalah press ya. Tegangan merupakan perbandingan antara gaya terhadap luas penampang di mana gaya tersebut bekerja. Dengan kata lain, tegangan atau press itu artinya tekanan. Maka dirumuskannya adalah tau sama dengan F per A. Dengan taunya adalah tegangan, satuannya Newton per meter persegi, F-nya gaya, satuannya Newton, dan A-nya adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Besaran yang kedua adalah regangan. Jadi ketika tadi benda diberikan gaya, maka muncul tegangan. Akibat adanya tegangan, maka akan muncul regangan. Nah, regangan itu nama lainnya adalah strain. Kalau tadi tegangan itu stress, regangan ini nama lainnya adalah strain. Ia adalah perubahan relatif ukuran atau bentuk benda yang mengalami tegangan, atau regangan itu bisa kita sebut sebagai pertambahan panjang. Jadi kalau di gambar ini L0 itu adalah panjang mula-mula, panjang akhirnya adalah L, maka pertambahan panjangnya itu adalah delta L. Dengan kata lain, regangannya dapat dirumuskan dengan delta L per L0. Jadi, regangan itu simbolnya huruf E kecil, delta L itu adalah pertambahan panjang, L0 perpanjangan panjang mula-mula. Nah, E-nya E kecil ya, ini maaf, ini bukan E besar tapi E kecil. E kecil ini artinya adalah regangan. Nah, regangan ini tidak memiliki satuan ya. Nah, besaran yang ketiga ini adalah modulus elastis atau modulus Young. Nah, modulus Young ini adalah perbandingan antara tegangan dan regangan suatu benda. Jadi, untuk modulus elastis atau modulus Young ini besarnya berbeda-beda tergantung dari jenis bendanya. Dirumuskan E sama dengan tau per E kecil. Nah, ini ya. Kalau E besar adalah modulus elastisitas, kalau E kecil itu adalah regangan ya. Bisa dituliskan rumusnya menjadi seperti ini. Nah, ini beberapa besar modulus Young untuk berbagai jenis bahan. Aluminium, baja, dan lain sebagainya.
Ini ada contoh soal, silahkan nanti dibaca, kemudian dipahami. Kalau ada yang tidak dimengerti, nanti bisa ditanyakan ke ibu di grup ataupun di WA pribadi. Silahkan ya. Nah, kita akan masuk ke hukum Hooke. Jadi, elastisitas ini dibahasnya atau dinyatakan perumusannya itu melalui hukum Hooke. Pada daerah elastisitas benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Jadi kalau kita misalnya melakukan percobaan dengan menggunakan sebuah pegas, kalau beban yang digantungkan pada pegas itu makin besar, berarti kan gayanya makin besar ya, maka pertambahan panjangnya pun akan makin besar. Nah, itulah maksud dari pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda. Akan tetapi itu hanya berlaku pada daerah elastisitas benda. Karena pada satu titik nanti kalau misalnya benda yang digantungkan pada pegasnya makin besar, ya lama-kelamaan pegasnya bisa-bisa tidak elastis lagi ya. Nah, ini kalau digambarkan ya. Kalau dirumuskan, F sama dengan K kali X, di mana F-nya adalah gaya, K-nya konstanta pegas, nah X-nya adalah simpangan pada pegas atau pertambahan panjang pegas. Jadi kalau dalam daerah elastis benda, grafiknya akan miring seperti ini, grafik elastisnya. Nah, tadi hukum Hooke ini hanya berlaku pada daerah elastis ya. Nah, yang ini grafik O ke A itu adalah batas di mana hukum Hooke berlaku. Kalau lewat dari itu, ini benda akan berubah menjadi benda plastis. Artinya sudah tidak elastis lagi. Dan pada titik tertentu, di titik C ini, benda dinamakannya adalah titik patah. Jadi bisa-bisa pernya tadi akan patah kalau digantungkannya benda yang ukurannya lebih besar. Nah, ini ada contoh soal lagi tentang hukum Hooke ya. Sebuah pegas panjangnya 10 cm digantung bebas. Ada, silakan dibaca aja ini, dipahami. Kalau tidak mengerti nanti baru ditanyakan ke ibu ya. Nah, susunan pegas. Tadi hukum Hooke ini berlakunya hanya untuk pegas, baik itu pegas yang disusun seri ataupun pegas yang disusun paralel. Nah, pegas disusun seri gambarnya seperti ini. Jadi dua pegasnya nih nyambung nih. Seri itu artinya tidak ada percabangan. Jadi ini Kak, ada pegas 1 berarti dia konstanta pegas 1, pegas 2 ada konstanta pegas 2. Kemudian nanti di ujung sini misalnya digantungkan benda. Nah, nanti dicari dulu konstanta pegas penggantinya dengan rumus 1/KS sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 dan seterusnya. Nah, kalau yang paralel seperti ini gambar disusunnya ya. Jadi ada percabangan di sini. Nah, bedanya dengan yang tadi seri, kalau yang paralel ini mencari konstanta pegas penggantinya cukup dijumlahkan secara biasa aja. K1 tambah K2 tambah K3. Ada juga pegas yang disusunnya campuran nih. Kalau seperti ini, kita harus kerjakan satu persatu. Kerjakan dulu yang paralel, baru nanti terakhir diserikan. Pemanfaatan sifat elastisitas bahan. Nah, bahan-bahan elastis ini digunakannya banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini misalnya yang bawa motor ya, pas lewat gejlugan, kalau bagian sininya bagus, tidak terasa ya gejlugannya. Di ban, nah ini di kasur spring bed ya, kasur yang ada pernya, itu ada per di dalamnya supaya tetap elastis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tanyakan langsung aja di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.